Doa publik terkabul. Sukacita dan bahagia pecah di bandara, Patrick Kluivert. Dipulangkan Erick Thohir ke Belanda usai kekalahan memalukan dari Jepang, pelatih asal Belanda. Itu gagal total membawa timnas Indonesia, lebih baik dari era sebelumnya. Ratusan supporter turut mengantar kepulangannya, validkah demikian? Apakah ada kata Kluivert di detik terakhir sebelum tinggalkan tanah air? Saksikan detik-detik lengkap dan faktanya yang bikin merinding. Dunia terbelalak. Popularitas timnas Indonesia meledak di Instagram, tembus rekor gila-gilaan dan kalahkan raksasa Eropa seperti Belanda, Italia, hingga Jerman. Jumlah followers melonjak tajam. Setelah laga kontra Jepang dan Cina, netizen global bertanya-tanya, apa rahasia kekuatan Garuda? Fakta mengejutkan di balik ledakan dukungan ini akan membuatmu bangga jadi orang Indonesia. Bikin merinding. Demi Garuda, Denny Lanzaat tegas tolak tawaran menggiurkan dari klub legendaris Ajax Amsterdam. Padahal kontrak sudah di depan mata, tapi ia pilih tetap setia, dampingi timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 sampai keputusan mengejutkan. Ini bikin publik Belanda heboh dan supporter Indonesia tersentuh. Apa alasan emosional di balik kesetiaan sang pelatih? Pernyataan Menpora RI bikin geger jelang putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanggapi kontroversi penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah, sang menteri blak-blakan. Insya Allah mereka negara Islam, etika beragamanya tinggi, tidak akan bermain curang. Tapi benarkah keyakinan itu bisa diandalkan? Netizen terbelah, supporter Asia Tenggara mulai suarakan kecurigaan. Ini fakta lengkap dan sikap tegas pemerintah. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Doa publik terkabul. Sukacita dan bahagia pecah di bandara, Patrick Kluivert. Dipulangkan Erick Thohir ke Belanda usai kekalahan memalukan dari Jepang, pelatih asal Belanda. Itu gagal total membawa timnas Indonesia, lebih baik dari era sebelumnya. Ratusan supporter turut mengantar kepulangannya, validkah demikian? Apakah ada kata Kluivert di detik terakhir sebelum tinggalkan tanah air? Saksikan detik-detik lengkap dan faktanya yang bikin merinding. Setelah kekalahan memalukan timnas Indonesia dari Jepang dengan skor telak 0-6 dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, bisa saja keputusan besar akhirnya diambil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, semoga saja dipulangkan ke Belanda hanya beberapa hari usai laga tersebut. Apabila benar, keputusan ini mengakhiri masa tugas Kluivert yang dinilai gagal total mengangkat performa timnas senior ke level yang lebih tinggi dari era sebelumnya. Mungkin suasana penuh sukacita akan menyelimuti Bandara Soekarno-Hatta pada pagi hari saat Kluivert dijadwalkan pulang ke Amsterdam. Meski tidak dalam jumlah masif, puluhan supporter Garuda datang langsung untuk menyaksikan kepulangannya. Bukan untuk memberikan perpisahan hangat, namun lebih kepada menyuarakan kekecewaan dan kritik tajam atas performa buruk yang ditunjukkan di bawah kepemimpinannya. Mungkin sebagian dari mereka membawa spanduk bertuliskan, "Timnas bukan tempat uji coba, komponen placement. Kembalikan STW, Zrenia, hingga Garuda layu di tangan Kluivert." Bisa saja suasana di bandara sempat memanas, namun tetap dalam koridor damai saat para pendukung melantangkan yel-yel yang mengkritik kinerja sang pelatih. Beberapa bahkan menyemprot Kluivert dengan pertanyaan pedas ketika ia melangkah ke area keberangkatan. Namun mantan legenda Belanda itu memilih diam dan hanya melambaikan tangan. Sementara itu, dalam keterangan pers yang disampaikan Erick Thohir melalui pernyataan tertulis, semoga saja keputusan memulangkan Kluivert diambil berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh. Kami tidak bisa menunggu lebih lama untuk perubahan. Timnas harus berkembang cepat dan punya identitas yang kuat.
Kami butuh pelatih yang paham karakter sepak bola Asia Tenggara dan sudah teruji. Dengan berat hati, kami berpisah dengan Patrick Kluivert. Begitu mungkin kira-kira perkataan Erick Thohir yang diharapkan fans Garuda. Kekalahan dari Jepang dianggap puncak dari performa buruk selama masa kepelatihan Kluivert. Tidak ada peningkatan signifikan, bahkan tim terlihat kehilangan arah permainan, kohesi, dan semangat bertanding. Ini sangat berbeda dibanding era sebelumnya di mana timnas Indonesia mampu tampil solid, bahkan melawan tim-tim kuat Asia. Beberapa mantan pemain dan pengamat mungkin juga akan turut angkat bicara. Dia mungkin legenda di Eropa, tapi jadi pelatih kepala di Asia bukan sekadar nama besar, butuh pemahaman kultur, pengalaman taktik Asia, dan kemampuan manajemen krisis. Dan sayangnya Kluivert gagal di semua itu. Begitu kira-kira katanya. Kini, spekulasi pengganti Kluivert mulai bermunculan. Nama Shin Tae-yong disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk kembali memimpin timnas, menyusul dukungan besar dari publik dan performa gemilangnya sebelumnya. Namun PSSI belum memberikan keterangan resmi mengenai siapa yang akan menjadi pelatih kepala selanjutnya. Apabila benar, kepulangan Patrick Kluivert ke Belanda menjadi penutup yang pahit bagi petualangan singkatnya bersama Merah Putih. Ia datang dengan harapan, namun pergi dengan sorotan tajam dan rasa kecewa mendalam dari pecinta sepak bola tanah air. Kini, Garuda kembali terbang rendah. Tapi publik berharap, dengan langkah tegas ini, PSSI segera menyiapkan strategi baru agar Garuda bisa kembali terbang tinggi, bukan sekadar mimpi, tapi menuju Piala Dunia 2026 yang masih terbuka di depan mata. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian senang dan setuju apabila Patrick Kluivert dipulangkan secepatnya ke Belanda dan tak usah balik lagi ke Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Dunia terbelalak. Popularitas timnas Indonesia meledak di Instagram, tembus rekor gila-gilaan dan kalahkan raksasa Eropa seperti Belanda, Italia, hingga Jerman. Jumlah followers melonjak tajam. Setelah laga kontra Jepang dan Cina, netizen global bertanya-tanya, apa rahasia kekuatan Garuda? Fakta mengejutkan di balik ledakan dukungan ini akan membuatmu bangga jadi orang Indonesia. Pencinta sepak bola di Indonesia yang aktif di Instagram memang banyak jumlahnya. Hal itu turut berpengaruh terhadap jumlah pengikut akun resmi Timnas Indonesia di media sosial milik Meta tersebut. Menurut data terkini, Selasa, 17 Juni 2025. Akun Instagram Timnas Indonesia memiliki pengikut mencapai 8,2 juta. Jumlah itu tentu sangat besar. Bahkan, dengan jumlah pengikut mencapai 8,2 juta, Timnas Indonesia menempati posisi ke-6 daftar akun Timnas terpopuler di Instagram. Pada daftar itu, Timnas Portugal masih menempati posisi teratas. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sampai saat ini sudah memiliki 20,5 juta pengikut. Timnas Indonesia memiliki 8,2 juta pengikut di Instagram. Menariknya, tim Garuda mengungguli jumlah pengikut akun Instagram tim-tim top dunia. Timnas Spanyol, misalnya, yang sejauh ini hanya memiliki 7,2 juta pengikut. Jumlah pengikut yang mirip juga dimiliki akun Instagram Timnas Jerman. Timnas Belanda bahkan baru memiliki jumlah pengikut mencapai 2,8 juta. De Oranje harus bekerja sangat keras untuk melampaui jumlah pengikut yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Menariknya, jumlah pengikut Timnas Indonesia di Instagram ternyata masih kalah jika dibandingkan jumlah pengikut salah satu pemainnya, Pratama Arhan. Sejauh ini akun Instagram Pratama Arhan sudah diikuti 8,7 juta orang. Arhan pun menjadi pemain Garuda dengan jumlah pengikut terbanyak di media sosial tersebut. Persona Pratama Arhan di lapangan ditambah kedekatannya dengan dunia hiburan dan politik cukup berpengaruh terhadap kenaikan jumlah follower itu. Bikin merinding. Demi Garuda, Denny Lanzaat tegas tolak tawaran menggiurkan dari klub legendaris Ajax Amsterdam. Padahal kontrak sudah di depan mata, tapi ia pilih tetap setia, dampingi Timnas Indonesia menuju Piala Dunia.
2026 sampai keputusan mengejutkan, ini bikin publik Belanda heboh dan supporter Indonesia tersentuh. Apa alasan emosional di balik kesetiaan sang pelatih? Asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzaat, dikabarkan menolak tawaran dari AFC Ajax untuk menjadi asisten John Heitinga mulai musim depan. Lanzaat dikabarkan didekati AFC Ajax yang dilatih John Heitinga. Pasca ditinggalkan Francesco Farioli, buntut kegagalan menjuarai Eredivisie 2024/2005. Pria berusia 49 tahun itu baru terpilih sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia pimpinan Patrick Kluivert. Dia ditunjuk oleh PSSI pada Januari 2025. Berdasarkan rilis dari status Pro Sport, Lanzaat lebih memilih untuk melanjutkan tugasnya bersama Timnas Indonesia yang baru berlangsung seumur jagung. Lanzaat buka suara setelah menampik pinangan Ajax. Buatnya, tim berjulukan The Amsterdammers itu tetap mempunyai tempat yang spesial di hatinya. Maklum, Lanzaat menimba ilmu di Ajax. The Amsterdammers juga menjadi klub profesional pertamanya meski hanya bermain 2 kali pada tahun 1995 sampai 1996. Tentu saja Ajax selalu memiliki tempat yang spesial di hati saya, ujar Lanzaat, dinukil dari status Pro Sport. Tapi fokus saya jelas, saya berkomitmen penuh kepada Timnas Indonesia, pada perjalanan yang telah kami mulai, dan pada warisan yang kami bangun, jelasnya. Bersama Kluivert, Lanzaat baru meloloskan Timnas Indonesia ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada Oktober 2025. 5 negara menjadi calon lawan Timnas Indonesia di putaran keempat, meliputi Timnas Arab Saudi, Timnas Qatar, Timnas Irak, Timnas Uni Emirat Arab, UEA, dan Timnas Oman. Pernyataan Menpora RI bikin geger jelang putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanggapi kontroversi penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah, sang menteri blak-blakan. Insya Allah mereka negara Islam, etika beragamanya tinggi, tidak akan bermain curang. Tapi benarkah keyakinan itu bisa diandalkan? Netizen terbelah, supporter Asia Tenggara mulai suarakan kecurigaan. Ini fakta lengkap dan sikap tegas pemerintah. Menpora Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, turut buka suara mengenai penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora Dito Aryo Tejo juga buka suara mengenai pemilihan tuan rumah putaran keempat oleh AFC yang ditetapkan Arab Saudi dan Qatar untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Penunjukan kedua negara ini diharapkan Dito tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan keadilan. Pasalnya, banyak anggapan miring mengenai penunjukan kedua negara ini sebagai tuan rumah bahkan sebelum diresmikan AFC. 4 tim lain yang lolos ke putaran keempat, yakni Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman, bereaksi keras dan menuntut transparansi pemilihan tuan rumah. Indonesia melakukan protes, tetapi memilih cara tak menampilkan ke publik. Berbeda dengan 3 negara lain yang merilis pernyataan resmi lewat akun sosmed federasi. Kalau keadilan itu bukan harapan, fairness dalam olahraga itu sudah harus menjadi kewajiban, kata Dito dilansir bolasport.com dari Antara News. Sebagai negara Islam, Menpora juga berharap Arab Saudi dan Qatar tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang bisa menguntungkan mereka. Insya Allah Arab dan Qatar ini negara Islam, ujarnya. Jadi harusnya etika beragama sangat tinggi. Insya Allah, tambahnya. Timnas Indonesia akan melakoni putaran keempat pada Oktober 2025 mendatang. Pasukan Garuda perlu 2 kemenangan lagi demi memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
Drawing putaran keempat akan dilakukan pada 17 Juli, di mana nanti akan diketahui timnas Indonesia akan berada satu grup dengan siapa. Adapun 6 negara yang lolos ke putaran keempat yakni Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir juga berharap AFC bisa menggelar semua laga putaran keempat dengan fair dan sportif. Kami menghargai keputusan penunjukan tuan rumah yang telah ditetapkan, ujar Erick Thohir pada Jumat, 13 Juni 2025. Rafael Struijk makin terpinggirkan di timnas Indonesia. Publik tanah air heboh, netizen ramai-ramai teriakan namanya di media sosial. Kemana pemain kesayangan kami? Padahal aksi menawannya di masa lalu selalu jadi pembeda. Apakah ini akhir kisahnya di skuad Garuda? Ada apa di balik keputusan pelatih? Tanda tanya besar, menggantung dan dukungan terus mengalir dari penjuru negeri. Simak drama lengkapnya, fakta di balik bangku cadangan, dan harapan fans yang tak pernah padam. Rafael Struijk makin terpinggirkan di timnas Indonesia. Netizen Indonesia pun mulai merindukan aksi-aksi Rafael Struijk saat membela skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Kini, Rafael memang lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Dia kalah saing dengan sederet striker lainnya seperti Ole Romeni. Rafael Struijk sudah 3 laga tidak dimainkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dia terakhir kali bermain saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Saat itu, Struijk bermain selama 45 menit. Dia berkolaborasi dengan Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni di lini serang timnas Indonesia. Dalam unggahan Instagram Timnas Indonesia @timnasindonesia, Rafael Struijk pun mencatatkan statistik apik sepanjang putaran ketiga. Dia menjadi pemain terbanyak yang melakukan duel, yakni 123 kali. Catatan itu pun mendapat reaksi positif dari netizen Indonesia. Banyak netizen mengaku merindukan aksi-aksi Rafael Struijk di lapangan. Rindu Struijk jadi starter, tulis akun @gianpambudi26. Kasih dia kesempatan lagi, tulis akun @favclown55. Tetap semangat Struijk, tulis akun @widi2025. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ke babak 4. Jadi Rafael Struijk masih punya kesempatan mencuri perhatian Patrick Kluivert agar ikut berkontribusi dalam perjuangan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pada babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan berlaga pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Sebanyak 6 negara akan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Perjalanan timnas Indonesia dalam putaran keempat tidak akan mudah. Pasalnya, mereka dikepung negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Sebanyak 5 pemain senior yang bisa dipanggil pelatih Gerald van den Burg untuk timnas Indonesia U23 di Piala AFF. U23 2025 menarik untuk dibahas. Perlu diketahui, hanya pemain kelahiran 2002 atau setelahnya saja yang berhak mengikuti turnamen yang digelar di Indonesia pada 15 sampai 29 Juli 2025 tersebut. Kabar baiknya, sejumlah pemain senior asuhan Patrick Kluivert bisa dipanggil oleh Van den Burg untuk memperkuat skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23. Tentu hal itu menjadi kabar baik untuk Van den Burg agar memiliki pemain muda berpengalaman di skuadnya nanti. Van den Burg jelas membutuhkan skuad terbaiknya untuk melalui grup E yang berisikan Brunei Darussalam U23, Filipina U23, dan Malaysia U23. Sebab hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik yang berhak lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025.
Lantas kira-kira siapa saja pemain senior Garuda yang bisa dipanggil juru taktik asal Belanda tersebut? Ian Marcelino Ferdinand. Penggawa Oxford United, Marcelino berpotensi membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pasalnya dengan usia masih 20 tahun, ia masih sangat bisa menjadi andalan skuad asuhan Van den Burg. Terlebih Marcelino belum maksimal saat memperkuat Garuda di 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya ia hanya dimainkan saat melawan Jepang, sementara lawan Cina ia absen karena akumulasi kartu. 2. Justin Hubner. Justin Hubner bisa turun kasta ke U23 jika memang diperlukan Van den Burg. Berusia 21 tahun, Hubner sudah menjadi andalan di lini belakang Garuda. Terbukti Hubner tak tergantikan selama laga timnas Indonesia versus China dan Jepang pada awal Juni 2025 kemarin. Sebelumnya, Hubner juga menjadi bagian saat timnas Indonesia U23 nyaris mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. 3. Ivar Jenner. Jenner adalah gelandang andalan timnas Indonesia yang masih berusia 21 tahun. Dari segi usia, pemain Jong FC Utrecht itu jelas masih bisa memperkuat timnas Indonesia U23. Sebelumnya, Jenner juga sudah membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Meski finish keempat, Garuda Muda tampil impresif dan Jenner berperan penting atas keberhasilan itu. Sayang Garuda Muda gagal meraih tiket Olimpiade Paris 2025 kala itu, baik via tiket 3 tim terbaik di Piala Asia U23 2024 dan playoff antar konfederasi. Dordunju Rafael Struijk El Klemer. Rafael Struijk perlahan mulai kehilangan tempat di skuad utama timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan kehadiran Ole Romeni. Rafael perlu membuktikan diri bahwa ia masih layak memperkuat Garuda. Untuk itu, Rafael bisa menjadikan Piala AFF U23 2025 untuk ajang pembuktikan diri bersama timnas Indonesia U23. 5. Ramadan Sananta. Sananta juga masuk dalam kriteria peserta Piala AFF U23 2025 karena usianya yang masih 22 tahun. Jika Van den Burg mencari striker berpengalaman, maka Sananta layak menjadi opsi. Pasalnya Sananta memiliki segudang pengalaman yang bisa dimanfaatkan Van den Burg. Admin yakin dengan pengalaman beberapa pemain di atas bisa membuat timnas Indonesia U23 semakin mengerikan dan menakutkan saat berlaga di turnamen sampah Piala Abal-Abal AFF U23. Apalagi segrup dengan Malaysia. Timnas Malaysia auto ciut nyali panas dingin dan ketar-ketir menghadapi para pemain di atas. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju kelima pemain di atas dipanggil Van den Burg? Ataukah kalian mempunyai pandangan pemain lain yang lebih top dan layak masuk skuad Garuda U23? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Ucapan pedas yang menggemparkan. Pakar sepak bola abal-abal Vietnam. Blak-blakan ramalkan timnas Indonesia akan babak belur jika bertemu Malaysia. Komentar ini langsung jadi sorotan dan picu amarah netizen tanah air. Prediksi kontroversial ini menyulut emosi supporter Garuda jelang potensi duel sengit di Piala Tarkam AFF. Apa alasan dibalik analisa tajam sang pakar? Benarkah Indonesia tak siap hadapi Malaysia? Tonton dan simak fakta lengkapnya sebelum terlambat. Pakar sepak bola asal Vietnam, Quang Huy, prediksi tim nasional, Timnas. Indonesia bakal babak belur jika melawan skuad Malaysia dalam waktu dekat ini. Sebab Quang Huy melihat kualitas Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, benar-benar berbahaya semenjak kehadiran sejumlah pemain naturalisasi baru. Malaysia yang semakin kuat sudah terbukti saat Harimau Malaya menang atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027 pada Selasa 10 Juni 2025 lalu.
Dalam laga tersebut, secara mengejutkan Vietnam yang tak pernah kalah dari Malaysia selama 11 tahun terakhir, justru tumbang dengan skor telak 0-4. Usai laga tersebut, Quang Huy mengatakan permainan Malaysia cukup luar biasa dengan tambahan pemain naturalisasi. Hal tersebut membuat Vietnam menelan kekalahan telak pada laga tersebut. Malaysia baru saja menaturalisasi 7 pemain baru dari Eropa dan Amerika Selatan. Ketujuh pemain itu yakni Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, John Irazabal, Hector Hefel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, dan Imanol Machuca. Pemain-pemain itu memang langsung nyetel dengan pola permainan tim asuhan Peter Ceklamovski. 4 gol Malaysia ke gawang Vietnam ditorehkan oleh pemain naturalisasi, yakni Joao Figueiredo, 49, Rodrigo Holgado, 59, Lavere Corbin Ong, 67, dan Dion Cools, 88. Saya benar-benar tidak menyangka tim saya, Vietnam, akan kalah separah ini dari Malaysia. Jelas Quang Huy dilansir dari Makan Bola. Joey Pelupesi tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Gelandang berdarah Indonesia ini resmi angkat bicara dan mengaku sudah tak sabar menantikan aksi timnas Garuda di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia kirim pesan khusus penuh semangat untuk skuad merah putih. Netizen heboh, jangan lewatkan momen haru dan dukungan menggelegar dari Eropa untuk Indonesia. Bintang timnas Indonesia, Joey Pelupesi, antusias nantikan timnya berlaga di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia pun tebar janji manis. Joey Pelupesi berjanji bahwa skuad Garuda bangkit di babak 4. Sebab, dia tak mau kehilangan peluang mentas di Piala Dunia 2026. Joey Pelupesi cukup terpukul kala timnas Indonesia kalah 0-6 dari Jepang. Pertemuan kedua tim itu tersaji di laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Main di Stadion Panasonic Suita, Osaka pada 10 Juni 2025, timnas Indonesia kalah telak 0-6. Joey pun mengakui cukup sedih melihat skuad Garuda kalah dari segi kualitas dan pengalaman melawan Jepang. Tentu saja kalah telak 0-6 itu bukan hal yang mudah, tetapi kita mempunyai lawan yang kuat, kata Joey usai laga melawan Jepang. Perjuangan timnas Indonesia belum berakhir usai kalah dari Jepang. Mereka akan berjuang lagi di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bersaing dengan 5 negara dalam perebutan 2 tiket langsung Piala Dunia 2026. Tim polesan Patrick Kluivert itu dikepung negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. 6 negara tersebut nantinya akan dibagi menjadi 2 grup yang berisikan masing-masing 3 tim. Hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Adapun pertandingan babak keempat kualifikasi akan berlangsung pada Oktober 2025. Joey Pelupesi pun antusias menantikan laga babak 4. Dia menegaskan timnya akan fokus sepenuhnya dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, kami harus bangkit balik pada September dan Oktober pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya akan menunggu pertandingan itu. Tutup Joey Pelupesi. U23 di Piala AFF. U23 2025 menarik untuk dibahas. Perlu diketahui, hanya pemain kelahiran 2002 atau setelahnya saja yang berhak mengikuti turnamen yang digelar di Indonesia pada 15 sampai 29 Juli 2025 tersebut. Kabar baiknya, sejumlah pemain senior asuhan Patrick Kluivert bisa dipanggil oleh Van den Burg untuk memperkuat skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23. Tentu hal itu menjadi kabar baik untuk Van den Burg agar memiliki pemain muda berpengalaman di skuadnya nanti.
Vandenberg jelas membutuhkan skuad terbaiknya untuk melalui grup E yang berisikan Brunei Darussalam U23, Filipina U23, dan Malaysia U23. Sebab hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang berhak lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Lantas kira-kira siapa saja pemain senior Garuda yang bisa dipanggil juru taktik asal Belanda tersebut? Ian Marcelino Ferdinand. Penggawa Oxford United, Marcelino berpotensi membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pasalnya dengan usia masih 20 tahun, ia masih sangat bisa menjadi andalan skuad asuhan Vandenberg. Terlebih Marcelino belum maksimal saat memperkuat Garuda di dua laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya ia hanya dimainkan saat melawan Jepang, sementara lawan Cina ia absen karena akumulasi kartu. 2. Justin Hubner. Justin Hubner bisa turun kasta ke U23 jika memang diperlukan Vandenberg. Berusia 21 tahun, Hubner sudah menjadi andalan di lini belakang Garuda. Terbukti Hubner tak tergantikan selama laga timnas Indonesia versus China dan Jepang pada awal Juni 2025 kemarin. Sebelumnya, Hubner juga menjadi bagian saat timnas Indonesia U23 nyaris mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. 3. Ivar Jenner. Jenner adalah gelandang andalan timnas Indonesia yang masih berusia 21 tahun. Dari segi usia, pemain Jong FC Utrecht itu jelas masih bisa memperkuat timnas Indonesia U23. Sebelumnya, Jenner juga sudah membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Meski finish keempat, Garuda Muda tampil impresif dan Jenner berperan penting atas keberhasilan itu. Sayang Garuda Muda gagal meraih tiket Olimpiade Paris 2025 kala itu, baik via tiket 3 tim terbaik di Piala Asia U23